dilaporkan bahwa banjir telah melanda 3 cm. Banjir yang merendam ibu kota ternyata tidak hanya mengakibatkan kerugian materi saja, tetapi juga telah menelan korban jiwa. Sebanyak 67 orang dinyatakan meninggal dan 2 orang dinyatakan hilang. Saat ini saya sedang berada di lokasi banjir. Mari kita simak bersama bagaimana keresahan masyarakat yang terkena dan diminimalisir. Hai, siapa nama adik? Nama saya Dayu. Bagaimana perasaan adik dengan terjadinya banjir ini? Saya sangat sedih, saya tidak bisa sekolah. Rumah saya terendam banjir. Ya Allah, semoga banjir cepat surut. Terus sebagian besar masyarakat merasa sedih dengan terjadinya banjir ini. Untuk itu mari kita semua bekerja bersama-sama untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya banjir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, semangat pagi. Belajar bersama lagi dengan saya Ibu Setianingsih. Kalian masih ingat kan berita yang ditayangkan pada awal video tadi? Bagus. Lalu, informasi penting apa yang kalian dapat dari berita tadi? Benar. Berita tadi memberikan informasi tentang terjadinya banjir di daerah ibu kota Jakarta dan sekitarnya. Masih ingatkah kalian materi pembelajaran kemarin tentang banjir? Lalu, apa sih yang menyebabkan banjir? Banjir disebabkan oleh 2 hal. Yang pertama adalah faktor alam dan faktor manusia. Faktor alam diantaranya curah hujan yang tinggi, pasang air laut, dan sedimentasi di muara. Yang kedua, faktor manusia. Faktor manusia diantaranya membuang sampah sembarangan, penebangan pohon, Kurangnya resapan air dan pemukiman di daerah bantaran sungai. Oke anak-anak, pada pembelajaran kali ini kita akan belajar bersama tema 8 Bumiku, subtema 2 Bumi dan Musimnya, pembelajaran 1. Tujuan pembelajarannya, setelah mengamati video ini, siswa dapat mengidentifikasi gagasan utama dan informasi penting, membuat ringkasan sebuah teks non-fiksi, dan menceritakan penyebab perbedaan musim sebagai akibat dari revolusi bumi. Setiap hari, kita selalu mendapat informasi atau berita, baik di TV, media sosial, koran, radio, atau dari sebuah buku. Apa yang akan kita lakukan saat mendapat informasi tersebut? Hai, apa kalian suka membaca? Ketika kita membaca sebuah artikel, buku, berita di koran dan majalah, tentu kita harus tahu kan apa isi dari yang kita baca itu. Untuk memahami sebuah bacaan, kita juga harus melakukan kegiatan membaca. Dan kegiatan membaca itu dibagi menjadi 2, yaitu membaca nyaring dan membaca dalam hati. Nah, kegiatan membaca yang akan kita lakukan nanti adalah membaca dalam hati secara sekilas untuk menentukan gagasan utama sebuah paragraf. Apa itu gagasan utama? Kalian bisa mempelajarinya pada buku siswa tema 8 Bumiku halaman 52. Untuk memahaminya, kita juga perlu tahu bahwa sebuah paragraf terdiri dari 3 poin. Yang pertama adalah kalimat utama, kalimat penjelas, dan gagasan utama. Kalimat utama merupakan kalimat pokok yang menjadi bahasan utama dalam sebuah paragraf. Sedangkan kalimat penjelas adalah kalimat yang memberikan penjelasan dari kalimat utama. Sedangkan gagasan pokok adalah ide pokok atau inti dari sebuah paragraf. Berdasarkan letak kalimat utama, paragraf dibagi menjadi 4. Yang pertama, paragraf deduktif, yaitu paragraf yang kalimat utamanya terletak di awal paragraf. Yang kedua, paragraf induktif, paragraf yang kalimat utamanya terletak di akhir paragraf. Dan paragraf campuran, paragraf yang kalimat utamanya terletak di awal dan akhir paragraf. Dan yang terakhir, paragraf ineratif, yaitu paragraf yang kalimat utamanya terletak di tengah paragraf. Cara menentukan gagasan utama. Lalu bagaimana menentukan gagasan utama? Untuk menentukan gagasan utama sebuah paragraf, Ibu memiliki 4 cara. Cara yang pertama adalah mengambil langsung dari kalimat utama. Untuk contohnya, perhatikan paragraf berikut ini. Banjir menjadi bencana yang sering terjadi di beberapa wilayah Indonesia. Banjir terjadi hampir setiap tahun. Banjir di Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor. Banjir dapat disebabkan oleh faktor alam dan ulah manusia. Nah, pada paragraf tersebut, kalimat utamanya adalah kalimat yang pertama. Mengapa demikian? Karena kalimat kedua, ketiga, dan seterusnya merupakan penjelas dari kalimat pertama.
Nah, maka dari itu, gagasan utamanya adalah kalimat yang pertama. Jadi gagasan utamanya adalah banjir menjadi bencana yang sering terjadi di Indonesia. Cara yang kedua adalah mengurangi kata dalam kalimat utama. Nah, pada cara yang kedua ini, kita mengurangi satu atau beberapa kata pada kalimat utama sehingga dapat menjadi gagasan utama. Sebagai contohnya, kita gunakan lagi paragraf pada cara pertama. Pada paragraf ini, kita tahu bahwa kalimat utamanya terletak pada awal paragraf, yaitu banjir menjadi bencana yang sering terjadi di beberapa wilayah di Indonesia. Dari kalimat utama ini, kita ambil beberapa kata untuk menjadi gagasan utama. Sehingga kita peroleh gagasan utamanya adalah banjir sering terjadi di Indonesia. Cara yang ketiga adalah membalik atau menyimpulkan kalimat utama. Contohnya, dari paragraf tersebut kita tahu bahwa kalimat utamanya terletak pada awal paragraf, yaitu banjir menjadi bencana yang sering terjadi di beberapa wilayah Indonesia. Nah, dari kalimat utama tersebut kita balik dan simpulkan sehingga diperoleh gagasan utama di Indonesia sering terjadi banjir. Nah, cara yang keempat adalah menyimpulkan isi paragraf. Sebagai contohnya, kita gunakan paragraf yang tadi, dan dari paragraf tersebut kita simpulkan bahwa gagasan utamanya adalah banjir di Indonesia. Mudah kan? Kalian pasti bisa. Nah, pembahasan selanjutnya kalian akan ditemani oleh Dayu. Halo teman-teman. Hai teman-teman, namaku Dayu. Ayo kita belajar bersama. Kita akan membahas teks yang berjudul Banjir Bukan Sekedar Bencana Alam. Nah, pada teks ini kita akan mencari gagasan utama. Nah, kalian juga bisa melihatnya pada buku siswa halaman 56. Memasuki musim hujan, terjadi peningkatan curah hujan di beberapa wilayah di Indonesia. Tidak dapat dipungkiri, banjir pun melanda di berbagai tempat. Berbagai faktor penyebab banjir berulang dari tahun ke tahun. Rendahnya kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan, penebangan liar, pembangunan pemukiman tanpa mengindahkan topografi wilayah merupakan penyebab bencana tersebut. Pendangkalan dan penyempitan badan sungai membuat sungai meluap. Hal ini dapat disebabkan oleh faktor alam. Namun, ada pula ulah manusia yang mempercepat terjadinya hal ini. Menjamurnya rumah di bantaran sungai misalnya. Permasalahan ini sering terjadi di kota yang berpenduduk padat. Teman-teman, manakah gagasan utama pada paragraf pertama? Paragraf tersebut merupakan paragraf enumeratif yang kalimat utamanya terletak di tengah paragraf. Jadi, kalimat utamanya adalah berbagai faktor penyebab banjir berulang dari tahun ke tahun. Dari kalimat utama tersebut diperoleh gagasan utama, yaitu faktor-faktor penyebab banjir. Lalu setelah kita membaca teks tersebut, kita memperoleh 3 informasi penting dari paragraf pertama, yaitu musim hujan, curah hujan meningkat, rendahnya kesadaran masyarakat, pendangkalan dan penyempitan badan sungai. Oke teman-teman, sekarang tugas kalian adalah mencari gagasan utama dan informasi penting pada paragraf 2 dan 3. Kerjakan sesuai contoh pada buku siswa halaman 57. Sekarang kita akan berlatih mencari kata kunci pada sebuah teks non-fiksi seperti artikel yang ada di koran ataupun majalah. Perhatikan artikel berikut. Kalian juga bisa melihatnya pada buku siswa halaman 58. Sekarang coba tebak kata kunci apa yang ada pada artikel tersebut. Kata kuncinya adalah banjir. Kerjakan pula tugas untuk membuat ringkasan bacaan banjir bukan sekedar bencana alam. Caranya, setelah kalian menentukan gagasan pokok setiap paragraf, susunlah gagasan pokok tersebut menjadi paragraf baru secara ringkas. Nah, anak-anak, meskipun bencana banjir jarang terjadi di wilayah Kabupaten Batang, namun kita harus hati-hati dan terus menjaga lingkungan kita agar tidak terjadi banjir. Oh ya, kalian tahu tidak di musim apa sering terjadi banjir? Benar, di musim penghujan. Apa kalian senang ketika musim hujan? Apa ketika musim salju? Loh, Indonesia kan tidak punya musim salju.
Lalu, kenapa di Indonesia tidak ada musim salju ya? Hal ini dikarenakan letak Indonesia yang terletak di garis khatulistiwa atau garis ekuator. Masih penasaran? Ayo kita cari tahu bersama. Kenapa di Indonesia hanya ada 2 musim? Itu karena negara Indonesia dilewati oleh garis ekuator atau kita kenal dengan garis khatulistiwa. Garis ini membagi bumi menjadi 2 bagian, yaitu kutub utara dan kutub selatan atau bumi belahan utara dan bumi belahan selatan. Daerah yang dilalui oleh garis khatulistiwa memiliki iklim tropis, sedangkan daerah lebih jauh lagi memiliki iklim subtropis, sedang, dan dingin. Negara dengan iklim tropis seperti Indonesia hanya memiliki 2 musim, yaitu musim penghujan dan musim panas. 4 musim di negara subtropis yang perlu kita tahu. Yang pertama, musim semi, bunga-bunga yang bermekaran dengan indahnya. Yang kedua adalah musim panas dengan jangka waktu siang harinya lebih panjang dibandingkan malam harinya. Bahkan malam hari hanya berlangsung 4-5 jam saja. Selanjutnya musim gugur yang ditandai dengan bergugurnya daun-daunan serta berwarna emas kecoklatan. Dan musim dingin di mana tanah, gedung, dan jalan tertutup oleh salju. Kemiringan bumi pada garis edarnya. Ketika bumi mengelilingi matahari atau kita kenal dengan revolusi bumi, gerak bumi pada garis edarnya tidaklah lurus, melainkan miring dengan kemiringan 23,5 derajat. Hal ini menyebabkan intensitas cahaya matahari yang sampai ke bumi tidaklah sama, melainkan berbeda. Ternyata, kemiringan tersebut menyebabkan pancaran sinar matahari yang diterima oleh bumi berbeda-beda. Perhatikan bumi pada bulan Desember. Pada tanggal 22 Desember, apakah ada perbedaan musim bumi belahan utara dan bumi belahan selatan? Ya, tentu ada. Karena pada tanggal 22 Desember, bumi belahan utara mengalami musim dingin, sedangkan bumi bagian selatan mengalami musim panas. Anak-anak, sekarang perhatikan buku siswa halaman 59 pada teks ada 2, ada 4. Apa maksud judul tersebut? Ada 2, ada 4. Maksudnya ada 2 musim di negara tropis dan ada 4 musim di negara subtropis. Sekarang tugas kalian adalah mengerjakan halaman 60. Mintalah kepada salah satu anggota keluargamu atau temanmu untuk membacakan teks ada 2, ada 4. Kemudian carilah gagasan utamanya dan kerjakan soal selanjutnya. Nah, sekarang waktunya kita melakukan permainan benar salah. Pertanyaan pertama. Paragraf yang kalimat utamanya terletak di awal paragraf disebut paragraf deduktif. Benar atau salah? Benar. Jawabannya benar. Paragraf yang kalimat utamanya terletak di awal paragraf disebut paragraf deduktif. Pertanyaan kedua. Peristiwa bumi mengelilingi matahari disebut rotasi bumi. Benar atau salah? Benar. Jawabannya salah. Peristiwa bumi mengelilingi matahari disebut revolusi bumi. Pertanyaan selanjutnya, negara yang beriklim tropis memiliki 4 musim. Benar atau salah? Benar, jawabannya salah. Negara beriklim tropis memiliki 2 musim, yaitu musim hujan dan musim panas. Bersyukurlah kita karena Tuhan telah mengatur alam semesta ini dengan sempurnanya, sehingga setiap peristiwa yang ada di bumi serta di alam semesta semua memiliki manfaat bagi manusia yang ada di bumi ini, termasuk peristiwa rotasi dan revolusi bumi. Untuk itu, jagalah lingkungan kita, jagalah bumi kita untuk kita semua. Anak-anak, demikian video pembelajaran kita kali ini. Tetap semangat dan terus belajar, karena kalian adalah karya terbaik Tuhan. Cukup sekian dari Ibu. Wassalamualaikum.